saya bilang, semalam kan Pak Karni Ilyas kan masuk ya. Nah, dengan adanya klarifikasi dari Pak Karni yang asli, saya rasa tuh tadi malam itu satu perpisahan untuk Karni Ilyas, Pak. Kecuali kalau betul-betul dia berani, ayo masuk malam ini. Kalau betul-betul berani, masuk. Kalau dia tidak berani, ya itulah Karni Ilyas yang fake. Yang seperti Pak Andi juga pernah ngomong, ya Pak Andi pernah ya sekak gitu lah kan Pak. Ngoceh banyak bacot, kamu WA nggak berani tampil muka gitu kan Pak. Jadi kalau Karni Ilyas masuk yang asli masuk ya kita nggak heran. Cuman kalau yang kemarin itu memang bukan Karni Ilyas ILC karena suaranya kan lebih bersemangat kalau yang ILC itu kan. Kalau ini kan pelan-pelan kayak orang belum makan kan. Iya betul, kayak orang belum makan. Lalu kita dengar ya capek dengarnya Pak Pol. Iya makanya kan nggak selalu saya masukkan. Kenapa? Karena dari dia ngomong capek kitanya kelamaan gitu loh. Wonder Woman, silakan Wonder Woman. Ada laporan apa nih Wonder Woman nih? Iya, shalom Pak Pol. Shalom Wonder Woman. Shalom semuanya. Dari tadi dengerin Pak Pol saya ketawa terus. Hari ini saya nggak bisa marah, jadi ketawa terus. Jadi hari ini Pak Pol dilarang keras, bilang saya makan bawang putih karena saya hanya mau ketawa. Aduh, kacau. Kacau balau. Iya, kacau balau. Kali ini nggak marah Pak Pol, hanya mau sedikit kasih tanggapan tentang Karni Ilyas ini Pak Pol. Aduh, kacau benar. Ilyas. Ini Pak Pol. Serupakan itu. Iya. Jadi pertama kali saya dengar Karni Ilyas di channel Pak Pol ini, saya sudah vonis ya, saya langsung vonis bahwa ini bukan Karni Ilyas yang asli. Mengapa? Saya pernah hadir di ILC di waktu itu di Hotel Sari Pasifik ya. Nah di situ kan berkumpul dengan lawyer segitu banyak gitu ya. Dan saya cukup bicara sebentar dengan Karni Ilyas waktu itu ya di Sari Pasifik Pak. Jadi saya kan tahu bahwa ini bukan Karni Ilyas yang asli Pak Pol. Nah terus saya lihat kan teman-teman pada bila dia tampil muka dan segala macam kan beliau aja tidak mau gitu kan dengan berbagai alasan lah. Tapi bagi saya tidak terlalu penting itu. Karena begini Pak Pol, mungkin Karni Ilyas yang dalam tanda petik KW ini, dia juga merasa bangga di framing sebagai Karni Ilyas yang notabene dikenal masyarakat sebagai jurnalis senior di TV One. Ya, sehingga dia juga satu sisi mungkin dia bangga, tapi satu sisi juga mungkin dia sedikit deg-degan juga gitu kan Pak Pol gitu ya. Kalau saya ngamati seperti itu. Makanya kemarin saya bilang Pak Santiamen, ayo kita ajak beliau ini untuk kopdar gitu loh Pak Pol. Kalau memang dia betul real, ayo kita kopdar gitu. Dengan alasannya kita pengen minta dia pendapatnya bagaimana gitu kan, tetapi tidak pernah dia respon ketika kita chat gitu ya, minta nomor kontak atau minta dia kontak Jalarua tuh tidak digubris. Artinya semakin meyakinkan saya bahwa memang dia itu fake. Oke, saya tidak terlalu pusing dengan itu. Yang saya mau tanggapi ini kan tadi sore itu kan klarifikasi dari Karni Ilyas ya Pak Pol. Nah, kalau kita berpikir sedikit lebih cerdas ya Pak Pol, sebetulnya memang Karni Ilyas tidak perlu marah. Kalau saya analisa Pak Pol, kenapa? Karena Karni Ilyas ini kan tidak pernah mengatakan bahwa saya Karni Ilyas yang ada di TV One, katakanlah begitu ya, mungkin jurnalis TV One. Dia kan tidak berkata seperti itu, karena seperti yang Pak Pol bilang,
siapa saja boleh toh punya nama Karni Ilyas, boleh-boleh saja. Suara mirip boleh-boleh saja. Buktinya Jokowi, suara ada yang mirip Pak Jokowi kan? Itu kan kayak Pak Jokowi tertawa. Boleh-boleh saja punya suara mirip. Nah, tapi apakah itu Jokowi? Kan bukan. Padahal sebetulnya juga tidak terlalu berdampak kalau menurut saya. Toh dia tidak mengatakan secara jelas bahwa ya saya Karni Ilyas yang ada di TV One, yang pegang ILC. Toh tidak kan Pak? Jadi maksud saya Pak Karni juga tidak perlu sampai harus marah orang memakai nama dia atau suara. Loh, itu sah-sah saja kalau menurut saya. Suara bisa sama, mirip, nama pun sama, tidak masalah. Nama saya pun bisa, apalagi Pak. Tapi suara mungkin bisa sama, tapi kepribadian kita kan jelas berbeda toh Pak. Jelas berbeda. Nah, tadi saya bilang sama Bu Liso ya, kita ada meeting tadi, saya bilang, semalam kan Pak Karni Ilyas kan masuk ya. Nah, dengan adanya klarifikasi dari Pak Karni yang asli, saya rasa tuh tadi malam itu satu perpisahan untuk Karni Ilyas, Pak. Kecuali kalau betul-betul dia berani, ayo masuk malam ini. Kalau betul-betul berani, masuk. Kalau dia tidak berani, ya itulah Karni Ilyas yang fake. Yang seperti Pak Andi juga pernah ngomong, ya Pak Andi pernah ya sekak gitu lah kan Pak. Banyak bacot, kamu WA, nggak berani tampil muka gitu kan Pak. Karena saya, nalar kita kan jalan ya Pak. Kalau saya berpikir begini, mana mungkin seorang Karni Ilyas yang notabene public figure, jurnalis senior, kok mau masuk di sini tiap malam gitu loh Pak Pol. Saya nggak habis pikir gitu Pak Pol. Mungkin dong. Tidak itu mungkin dong. Padahal sama Ponto di sini, padahal public figure. Iya, tapi kan tidak seperti Karni Ilyas yang hampir tiap malam masuk kan Pak. Ya, Pak Ponto kan jentang gitu kan, kadang-kadang iya. Tapi jadi bukan itu parameternya. Parameternya bukan itu. Kalau dari awal sih itu bukan Karni Ilyas, karena Karni Ilyas itu suaranya itu semangat, ya bersemangat. Iya. Kalau ini kan suaranya lambat. Kalau saya mah hanya itu saja. Iya, kita dengarnya juga hanya capek gitu ya. Tapi saya bisa yakin dari awal tuh bukan Pak Karni Ilyas yang asli. Itu Pak. Kalau mungkin saja, karena ini Ninda Dewiyanti aja public figure tiap malam nongkrongnya di sini. Kan? Dulu siapa ya yang bentar, ada satu lagi ya dulu yang lumayan juga dia terkenal malam-malam juga sini tahu udah enggak sebentar ya dulu ada beberapa orang ya Ferdinand Hutayan juga kan sering kemari juga sebentar Ferdinand yang sering masuk itu sampai lupa ya orang-orang siapa aja sering kemari ya. Pak Toping dulu hampir tiap malam malah ya, sekarang masih minggu sekali doang ya. Dulu hampir tiap malam nongkrong sama kita. Pak Toping, Pak Laksamana Ponto, Koni, Ferdinand Hutahayan. Dulu siapa ya? Aduh, ada satu loh. Pernah itu kan Budiman Sujatmiko. Budiman Sujatmiko kan baru 3 kali. Ada yang tiap minggu tuh mesti nongkrong di kita. Sebentar, saya lagi ingat. Beberapa kok public figure. Iya, banyak di kita itu sering kok masuk itu ya. Dulu malah ada yang kasat narkoba itu loh sebelumnya ini yang kasat narkoba yang dari Polda itu loh dulu juga tempat kita ya. Terus ada yang itu loh yang bekas yang banyak dulu ya publik juga suka tempat kita ya walaupun dia tidak terkenal amat tapi dia cukup berpengaruh gitu ya sering nongol di channel kita banyak channel kita ini channel maut ini loh makanya ada Ibu Linda Dewiyanti segala macam bisa nongol di sini kan justru karena ada orang-orang ini nongol di sini dulunya kan
Iya. Ya sampai sekarang juga masih, Ibu Koni juga masih, Ibu Monique Riker juga masih, Monique Riker wartawan senior itu ya, juga masih, ya kan? Eh, Siapa ya, lupa Pak Pol, siapa? ada banyak ya, kita ada banyak orang, banyak public figure di tempat kita. Jadi kalau Karni Ilyas masuk yang asli masuk ya kita nggak heran. Cuman kalau yang kemarin itu memang bukan Karni Ilyas ILC karena apa namanya suaranya kan lebih bersemangat kalau yang ILC itu kan. Kalau ini kan pelan-pelan kayak orang belum makan kan. Iya betul, kayak orang belum makan. Lalu kita dengar ya capek dengarnya Pak Pol. Iya, makanya kan nggak selalu saya masukkan. Kenapa? Karena dengerin dia ngomong capek, kitanya kelamaan gitu loh. Iya betul. Jadi ya Makanya itu kalau dia datang duluan ya kita masukkan. Tapi kalau dia datang terakhir udah mau selesai nggak saya masukkan karena kelamaan nungguin dia gitu loh. Nanti pasti terlambat nanti saya. Apalagi kan saya kan waktunya lagi kejar-kejaran terus ini. itu namanya luar biasa Pak Pol, well known banget itu di sosial media Pak Pol, Karni Ilyas ini Pak Pol. Ya tapi kan namanya Karni Ilyas nggak cuma dia doang. Betul. Masalahnya kan saya bilang Pak Pol, mereka Jadi pasang dianya jangan baper. Dianya jangan baper gitu loh. Ya itu tadi kita balik lagi. Ini membuktikan ya. Ini ya yang digambar ini baru saya kasih nih ya. Jokowi itu nggak didengar. Ya itu Jokowi ini nggak didengar. Ternyata Jokowi itu nggak punya power. Ya semua himbauannya dia tentang supaya konstitusi apa segala macam itu hanya retorika belaka. Ya seperti yang kita bahas sebelumnya. Jadi kalau saya bilang Jokowi kedodoran, jangan marah ya. Ada orang-orang yang marah-marah, kamu menghina presiden kami. Lah memang kedodoran kok, nyatanya Jokowi aja sudah menertibkan masalah konstitusi aja nggak bisa kok, nggak sanggup, ya kan? Iya. Jokowi itu cuma mampunya dagang jualan doang, ya manggil investor datang. Tapi kalau suruh merintah Indonesia, Jokowi nggak bisa, nggak sanggup. Memerintah Indonesia jangan manggil investor, beda. Kalau saya manggil investor, jangankan selevel Jokowi, sekelas saya saja suruh investor datang ke Indonesia, saya suruh manggil bisa jualan. Manggil investor tuh gampang saudara, ya. Yang penting ada yang dijual, nggak ada yang dijual ya jual diri, kita gitu saja kan. Nah itu kan masalahnya. Jokowi itu hanya jualan saudara, dia tidak memerintah, tidak govern, tidak memerintah. Enggak, karena nggak bisa. Apa yang mau diperintah? Dia mau merintah siapa? Aku perintahkan. Siapa yang mau nurut sama Jokowi? Dia perintahkan, siapa yang mau nurut sama dia? Nggak ada. Saya mau memerintahkan ini ya, saya perintah ini ya. Perintah ini, perintah itu, nggak ada yang nurut. Berarti kan dia nggak bisa merintah kan? Katanya konstitusi ini ya. Saya gigit kamu dari dulu ya. Saya gigit. Nggak taunya yang nggak ada yang digigit ya kan? Malah dia gigit jari. Ini kan pertanyaan buat kita semua. Pak Santi Amar, silakan Pak Santi Amar. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat,